Bertemu lagi dengan Bu Erna di dalam pembelajaran matematika kelas 12. Video kali ini kita akan membahas modul 4 aturan pencacahan, bagian 3 permutasi dan kombinasi. Bagian 1 aturan perkalian dan bagian 2 aturan penjumlahan dapat dilihat pada video sebelumnya. Sebelum mempelajari permutasi dan kombinasi, kita harus mempelajari faktorial terlebih dahulu. Karena faktorial sangat banyak dipakai di dalam penghitungan permutasi dan kombinasi. Faktorial ditandai dengan tanda seru. Rumusnya adalah n faktorial akan sama dengan n dikali n-1 dikali n-2 dan seterusnya hingga dikali 1. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat sebuah contoh. Jika kita mempunyai 4 faktorial, maka itu berarti sama dengan 4 dikali 4 dikurangi 1 dikali 4 dikurangi 2 dikali 1. Mengapa sudah berhenti sampai 4 dikurangi 2? Karena 4 dikurangi 2 adalah 2, sedangkan 4 dikurangi 3 adalah 1. Sehingga 4 dikurangi 3 tidak perlu lagi karena sudah sampai pada angka 1. Kemudian kita hitung 4 dikali 4 kurangi 1 yaitu 3, dikali 4 dikurangi 2 yaitu 2, dikali 1. Kemudian kita hitung dengan perkalian biasa, kita akan mendapatkan nilai 24. Demikian cara menghitung faktorial. Ini berlaku untuk semua angka. Sekarang kita masuk di dalam permutasi dan kombinasi. Di dalam video ini permutasi dan kombinasi sengaja Bu Ena jadikan satu, karena permutasi dan kombinasi sangatlah mirip. Mari kita lihat perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Pada permutasi, urutan sangat diperhatikan, sedangkan pada kombinasi, urutan tidak diperhatikan. Ini adalah perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Rumus dari permutasi dan kombinasi itu sendiri sangatlah mirip. Mari perhatikan permutasi terlebih dahulu. Rumus permutasi berbunyi P, A, B, yang sama dengan A faktorial per A dikurangi B faktorial. Apakah A itu? A adalah keseluruhan kondisi, sedangkan B adalah yang ditanyakan. Bagaimana dengan kombinasi? Rumusnya sangat mirip. Kalau anak-anak perhatikan, rumusnya hampir sama, tetapi ada satu tambahan yaitu B faktorial pada penyebut. Sama seperti permutasi, A juga keseluruhan kondisi dan B adalah yang ditanyakan. Untuk mempermudah membedakan permutasi dan kombinasi dan mengetahui apa itu urutan dan bagaimana menggunakan rumus yang benar, Bu Ena akan memberikan contoh kasus. Sengaja Bu Ena berikan contoh kasus yang mirip antara permutasi dan kombinasi supaya anak-anak bisa membedakan manakah soal permutasi dan manakah soal kombinasi. Mengapa perbedaan soal sangat penting? Karena kalau kita tidak bisa menentukan mana yang permutasi, mana yang kombinasi, Bu Ena pastikan jawaban anak-anak pasti salah. Karena di dalam soal tidak ada penjelasan apakah itu permutasi atau kombinasi. Contoh soal permutasi.
Dari 10 orang anak akan dipilih pengurus kelas yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Ada berapa banyak cara mereka dapat terpilih? Kita perhatikan ketua, sekretaris, dan bendahara. Karena ini adalah unsur penting yang menunjukkan bahwa soal ini permutasi. Pada soal kombinasi, dari 10 orang anak akan dipilih 3 pengurus kelas tanpa ketua, sekretaris, dan bendahara. Sehingga jelas bahwa pada permutasi kita membutuhkan sebuah jabatan yang jelas, perincian yang jelas, detail yang jelas. Sedangkan pada kombinasi tidak diperlukan. Kemudian apa bedanya kalau ada jabatan dan kalau tidak ada jabatan? Mari kita lihat slide selanjutnya. Misal 10 anak itu kita beri nama A sampai dengan C. Maka pada kasus permutasi, kita mengambil contoh opsi. Opsi 1, kita menemukan bahwa si A menjadi ketua, si B menjadi sekretaris, dan si C menjadi bendahara. Kita sebut sebagai A, B, C. Pada opsi 2, kita menemukan bahwa A menjadi ketua, C menjadi sekretaris, dan B menjadi bendahara. Kita perhatikan jabatan C dan B dibalik, kita sebut dengan opsi A, C, B. Sedangkan pada kombinasi, opsi 1 menyatakan bahwa A pengurus, B pengurus, C pengurus. Anak-anak perhatikan tidak ada perbedaan jabatan antara A, B, dan C. Ini disebut A, B, C yang sama-sama pengurus. Opsi 2 menyatakan A pengurus, C pengurus, B pengurus yang disebut ACB. Perhatikan juga bahwa C dan B posisinya terbalik. Tetapi karena sama-sama pengurus, ini tidak menjadi masalah. Pada permutasi, ketika jabatan dibalik tentu itu menjadi masalah yang sangat besar. Tetapi pada kombinasi tidak ada pembalikan karena semuanya punya jabatan yang sama yaitu pengurus. Sehingga kalau kita perhatikan, opsi 1 dan opsi 2 pada permutasi itu tidak sama. Sehingga ini dihitung 2 opsi. Sedangkan pada kombinasi opsi 1 dan opsi 2 dianggap sama saja. Sehingga dihitung 1 opsi. Begitu juga kalau kita punya opsi 3 yang berisi C, A, B, itu juga sama dengan opsi 1 dan opsi 2. Sehingga sangat sedikit hasil yang dihasilkan oleh kombinasi daripada permutasi. Mari kita bahas perhitungannya. Untuk permutasi, kita menggunakan rumus permutasi yaitu P 10-3, di mana 10 adalah total anak dalam kelas, sedangkan yang 3 adalah yang ditanyakan. Karena kita membutuhkan 3 pengurus yaitu ketua, sekretaris, bendahara, maka kita tulis B-nya adalah 3. Seperti rumus, kita tulis 10 faktorial per 10 dikurangi 3 faktorial. Sehingga menjadi 10 faktorial per 7 faktorial. Kemudian 10 kita jabarkan menjadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Kenapa berhenti sampai 7 faktorial? Supaya bisa dicoret dengan 7 faktorial di bawahnya. Lalu kita coret sehingga tinggal 10 kali 9 kali 8 dan menghasilkan 720. Jadi ada 720 opsi. 3 anak tersebut terpilih dari 10 anak di dalam kelas. Dengan jabatan ketua, sekretaris, bendahara. Bagaimana dengan kombinasi? Kombinasi sama, C10-3 dengan 10 dan 3 adalah seperti yang sudah dijelaskan tadi. Rumusnya berbeda sedikit. 10 faktorial per 3 faktorial dikali 10 dikurangi 3 faktorial, yang berarti 10 faktorial per 3 faktorial kali 7 faktorial. 10 faktorial kita jabarkan menjadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Sedangkan 3 faktorial yang di bawah kita jabarkan menjadi 3 kali 2 kali 1. Anak-anak harus perhatikan, kalau di bawah itu ada 2 faktorial, kita jabarkan yang paling kecil. Karena yang paling besar bisa dicoret dengan yang atas. Sehingga kita mendapatkan perkalian seperti itu. Lalu,
Nilainya adalah 720 dibagi 6, yaitu 120. Anak-anak perhatikan, jumlah kombinasi pasti lebih sedikit daripada permutasi. Dari penjelasan di atas, jelas bahwa hasil dari permutasi pasti lebih banyak dari kombinasi dengan jumlah unsur yang sama. Artinya A dan B-nya sama. Berapa kali lebih banyak? Tergantung B. Karena pada kasus kita B-nya adalah 3, maka bedanya adalah 3 faktorial, yaitu 6 kali lipat. Sekarang kita masuk pada permutasi dengan unsur yang sama yang merupakan permutasi khusus. Permutasi jenis ini biasanya dipakai untuk menghitung kata yang dapat dibentuk dari sebuah kata dengan cara mengambil satu atau lebih huruf dan mengaturnya sehingga menjadi sebuah kata. Lebih jelasnya, Bu Ena akan memberikan contoh kasus. Diketahui sebuah kata yaitu matematika, tentukan berapa banyak kata yang dapat dibentuk dari kata tersebut. Artinya, kita diminta mengambil satu atau lebih huruf dari kata matematika dan membuatnya menjadi sebuah kata. Misal, M, A, dan T, kita membuatnya menjadi mat, atau tam, atau AMT, atau ATM. Mengapa ini disebut permutasi? Karena kita berbicara tentang kata. Kata, kalau hurufnya dibalik, maka pembacaannya dan artinya berbeda. Perlu ditekankan di sini bahwa penghitungannya berdasarkan semua kata, tidak memperdulikan kata tersebut ada di Kamus Bahasa Indonesia atau tidak. Mari kita membahas. Kita hitung dulu ada berapa jumlah huruf dalam kata matematika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi, di dalam kata matematika ada 10 huruf. Lalu kita cek ada berapa huruf yang jumlahnya lebih dari 1. Setelah Bu Erna hitung, ternyata M-nya ada 2, T ada 2, A ada 3. Sedangkan sisanya yaitu I, E, dan K ada 1. Huruf yang jumlahnya cuma 1 dapat dikesampingkan karena 1 faktorial sama dengan 1 yang tidak mempengaruhi perhitungan. Mari kita mulai menghitung. P sama dengan 10 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial kali 3 faktorial. 10 adalah jumlah total huruf yang ada pada kata matematika. Sedangkan 2 faktorial adalah M, 2 faktorial lagi adalah huruf lain yang sama, dan 3 faktorial lagi adalah huruf lain lagi yang sama. Bagaimana dengan huruf-huruf yang cuma 1? Tidak usah diperhitungkan karena seperti yang sudah Bu Ena sebutkan, 1 faktorial adalah 1 sehingga tidak mempengaruhi penilaian. Kemudian kita hitung, 10 faktorial dapat kita jabarkan demikian, yang diakhiri dengan 3 faktorial. Untuk apa? Supaya bisa dicoret dengan bawahnya. Sementara 2 kali 1 kita jabarkan karena kita tidak bisa mencoretnya dengan atas lagi karena yang atas hanya bisa diuraikan 1 kali saja. Lalu kita coret 3 faktorialnya sehingga kita mendapatkan demikian. Lalu kita hitung, yang atas menghasilkan 604, 800, yang bawah menghasilkan 4 sehingga ketika dibagi kita punya 151.200. Kesimpulannya, dari sebuah kata matematika, kita dapat membuat 151.200 kata
tanpa menghiraukan kata itu ada dalam kamus bahasa Indonesia atau tidak. Baik itu kata yang terdiri dari 1 huruf, 2 huruf, dan seterusnya. Kenapa banyak sekali? Karena ada 10 huruf. Semakin banyak hurufnya, maka kata yang bisa kita bentuk semakin banyak. Semakin sedikit hurufnya, maka kata yang bisa kita bentuk semakin sedikit. Permutasi khusus yang kedua adalah permutasi siklis. Permutasi ini biasanya dipakai untuk menghitung susunan yang terbentuk dari sesuatu yang disusun melingkar sesuai namanya siklis yang berasal dari kata circle. Contohnya, rapat di meja bundar atau susunan manik-manik pada sebuah gelang. Rumus dari permutasi siklis sangat sederhana, yaitu hanya n-1 faktorial, di mana n adalah jumlah yang ditanyakan. Mari kita perhatikan contoh kasus. Pada sebuah rapat direksi yang berisi 3 orang yang menghadap ke sebuah meja bundar, tentukanlah berapa cara mereka dapat duduk. Mari kita perhatikan gambar. Misalkan rapat direksi itu dihadiri oleh Ibu Ana, Bapak Bayu, dan Bapak Coki. Mereka akan menentukan posisi duduk supaya mereka bisa rapat dengan nyaman. Untuk menyelesaikannya, mari kita memperhatikan diagram di bawah ini. Ibu Ana akan duduk di sebelah kanan Bapak Bayu, dan Bapak Coki akan duduk di sebelah kanan Ibu Ana. Ini disebut opsi 1. Opsi kedua, Bapak Coki yang ada di sebelah kiri Ibu Ana dan Bapak Bayu yang ada di sebelah kanan Ibu Ana. Jadi, hanya ada 2 opsi yang terbentuk pada permutasi siklis yang berisi 3 orang. Mari kita bandingkan dengan rumus permutasi. Seperti diketahui, rumus permutasi adalah n-1 faktorial dengan n adalah jumlah peserta rapat, yaitu 3, sehingga kita menghasilkan nilai 2. Nilai ini sama dengan nilai yang kita dapatkan ketika kita membuat diagram. Manakah yang lebih efektif? Cara membuat diagram atau cara dengan rumus? Cara dengan diagram efektif jika n-nya sedikit, tapi jika n-nya banyak, tentu saja cara membuat diagram sangat tidak efektif. Demikian materi tentang permutasi dan kombinasi yang sudah dibahas di video kali ini. Semoga apa yang sudah dibahas Bu Erna bisa bermanfaat untuk anak-anak. Seperti biasa, Bu Erna akan memberikan latihan soal. Latihan soal pertama tentang 9 orang yang duduk di sebuah meja bundar. Sedangkan latihan kedua tentang manik-manik yang dipasang pada sebuah gelang. Silakan anak-anak mengerjakan dengan hati-hati dan teliti. Selamat mengerjakan, sampai jumpa.